Jadi Pak Esa Soro itu ya jelas menyangkal kemahakuasaan Allah. Allah itu maha kuasa. Maha kuasa sudah tahu nggak artinya maha kuasa? Apa-apa itu bisa, mau apa saja bisa gitu. Lah kalau maha kuasa dipersoalkan itu menyangkal itu kira-kira gimana gitu. Ya, jadi kalau yang namanya maha kuasa itu ya mau membuat yang namanya Bunda Maria menjadi tanpa noda, bersih, tetap perawan, suci, kemudian nanti setelah wafat diangkat ke surga, oh itu apa saja bisa dilakukan itu. Contohnya seperti kayak Elia dan Henoch ya. Allah dengan hak diskresinya, ya, diskresi itu kan menyimpang dari aturan standar yang berlaku lah. Ya. Kan beliaunya kan juga mempunyai hak gitu. Ya. Lah kalau yang namanya Elia, Henoch aja yang mendadak enggak tahu lor kidul ngerti-ngerti dibangkitkan, ditarik ke surga, ya toh. Apa sudah dibersihkan apa enggak ya enggak tahu kita, ya toh, tahu-tahu sudah ditarik ke atas. Lah kalau sekarang Bunda Maria dipersiapkan, disucikan, dibersihkan tanpa noda, lah kok gitu kok gumun. Lah itu kalau gumun itu ya berarti tidak mengakui kemahakuasaan Allah kalau gitu. Itu namanya menyangkal itu. Nah, menyangkal itu ya biasa. Ya gereja-gereja di luar gereja Katolik itu ya biasa, menyangkal itu biasa itu. Nah, memang suka nganu kok, memang sudah kontaminasi itu ya biasa itu. Gitu. Kita dikepung dari kanan kiri depan belakang dari hampir semuanya toh, kita sering diucek-ucek terus gitu ya. Itu menyangkal itu namanya ya. Lah orang menyangkal gitu. Menyangkal Allah itu kira-kira gimana gitu kan sudah tahu kalau kita, apalagi kalau sudah kelasnya sudah S3, sudah sekolah teologi. Nah, saya itu bukan teolog, bukan apa-apa ya pakai logika saja gitu. Ya, jadi ya enggak betul itu. Dan daging ya sekarang ya kan tadi di nganu daging. Kalau kita ini memang dagingnya daging lokal gitu. Lah kalau Tuhan Yesus itu kan Allah sendiri melalui firman-Nya, melalui putranya itu ya, yaitu tubuhnya itu ya tubuh kemuliaan ya dari surga sana, tubuh kemuliaan ya beda gitu. Daging kemuliaan kok dengan dagingnya kita manusia di dunia ini yang dari debu itu. Ya enggak, ya jelas lain gitu. Ya, jadi ya nganu apa namanya? Enggak usah nganu lah, enggak usah pakai pinter-pinter Alkitab apa-apa, enggak usah pakai logika saja. Dasarnya berbicaranya maha kuasa. Nah, kalau sudah maha kuasa itu apa yang enggak bisa? Semuanya bisa. Ya, jadi sementara itu saja Pak DKC, terima kasih. Ya, terima kasih Romo Ageng Mikael dari Ngayog, Jakarta. Silakan tamu saya Romo Narton Sulsil, Romo Ageng Narton dari Paroki Belahan Timur. Silakan. Berkah dalam. Berkah dalam. Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus damai. Kristus. Kok damai kasih suaranya ini ya flu ya Bang. Iya. Itu masih harus kok tapi suaranya itu semakin lantang ya seperti minum kopi panas pagi-pagi itu pinginnya nggak usah pakai gula lah begitu. Biar pahit kopinya terasa nikmat begitu. Terima kasih kepada Paman Padua. Aku teringat waktu belajar di SD, ya guru agamaku menjelaskan begitu detail bagaimana posisi Bunda Perawan Maria yang yang dipilih untuk pembaruan
manusia yang tadinya jatuh ke dalam dosa harus dimurnikan kembali, ya seperti kehidupan awal di Taman Eden itu gitu. Luar biasa Bro Suto juga sudah menyampaikan hal yang sebenarnya tidak perlu kita berbelit-belit. Aku hanya mau komentar sedikit ini soal apa yang disampaikan Bro Ersa pendeta ya. Itu mungkin beliau terlalu banyak menghafal ayat-ayat sehingga mengabaikan ayat yang sebenarnya sudah terang benderang begitu ya. Firman Tuhan itu kekal, tidak mungkin Tuhan itu berkata 2 atau 3 kali, hari ini berkata lain, besok berkata lain begitu kan. Kalau menyertai ya Bunda Maria, itu penyertaan itu dari awal sampai akhir ya, tidak ada ya hanya di tengah atau di awal atau di akhir, tidak. Itu kata-kata yang kekal. Ya terima kasih, aku pikir ya sudah luar biasa literasinya. Kami sebagai kaum awam Katolik sangat yakin ya bahwa literasi yang tersedia melalui ya, Katekismus Gereja Katolik itu memberikan warna yang beda dari pengajaran di luar Gereja Katolik. Itu hal yang patut kami syukuri dan kami bangga dengan ya magisterium Gereja Katolik yang menerima ya pengurapan secara turun temurun itu, sehingga pengajarannya tidak pernah akan salah begitu. Terima kasih. Semoga yang di luar dari Gereja Katolik bisa ya terus belajar, dan kalaupun pada waktunya ingin menjejaki ya kemurnian atau kelahiran Tuhan yang sejati, datanglah kepada aku ya, maksudnya kepada Gereja Katolik, gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Itulah gereja yang didirikan Allah, itulah gereja Allah sendiri, itulah tubuh mistik Kristus sendiri, jika kita semua diselamatkan. Terima kasih, berkah dalam, salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Romo Ageng Narton dari Indonesia Timur. Sebelum ke Om Joseph Dili, silakan Paman Padua. Monggo Paman. Silakan Paman. Mic-nya sudah buka. Silakan Paman. Saya mau komentar apa lagi ini? Soalnya tidak ada yang bertanya itu jadi. Oh iya, belum ada yang bertanya. Baik, Paman, jadi ya. Lanjut. Apa ya? Saya mau ngomong apa ya? Soalnya sudah banyak ngomong ini. Kalau mungkin ngomong aku tentang tanya, Maria kalau begitu aku tanya aja kepada Pak Padua gitu. Oh, itu ada pertanyaanku yang pertanyaanku aku naikkan di live chat tadi. Ya, mungkin Bro Suto juga bisa memberikan jawaban begitu. Pertanyaanku sederhana gitu ya. Kalau di luar yang tidak percaya magisterium begitu, maka aku bertanya, apakah pastor nakal ya dalam hal ini Martin Luther itu pernah menulis Injil ya? Mungkin bisa diceritakan kalau ada gitu. Terima kasih. Ya, kalau absolutely, artinya Martin Luther tidak pernah menulis Injil, karena kalau dia menulis Injil, berarti ajarannya itu bisa dianggap sesat. Intinya begini ya, Martin Luther tidak pernah menulis Injil, itu saja. Hanya dia menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Jerman. Hanya masalahnya begini, dalam bahasa Jerman itu misalnya yang biasa saudara-saudara kita Kristen mengklaim hanya iman saja sola scriptura. Nah, kata hanya only itu kan ditambahkan oleh Martin Luther, kata allen dalam bahasa Jerman itu tidak ada dalam bahasa aslinya itu bisa dicek. Nah, itu yang menjadi masalah itu, supaya untuk membenarkan dirinya hanya iman, dia tambah kata hanya itu dalam bahasa Jerman itu allen, itu bisa dicek dalam bahasa asli tidak ada itu. Nah, itu masalahnya di situ, ketika dia menerjemahkan teks ke dalam bahasa Jerman, maka
Karena terjemahan itu juga adalah sebuah penafsiran, maka itu penafsiran di atas penafsiran lagi, tidak lagi berdasarkan pada penafsiran bapak-bapak gereja dan juga teks yang asli. Karena dulu kan orang hanya pakai bahasa Latin atau bahasa Yunani. Nah, setelah memakai teks bahasa Jerman, itu jadi hal yang berbeda lagi. Nah, itu sejauh yang saya bisa jawab. Intinya Martin Luther tidak pernah menulis Injil baru atau Alkitab suci baru. Tetapi mengurangi, iya. Deuterokanonika itu kalau dalam gereja Protestan kan disebut apokrif. Tapi yang disebut apokrif itu ada istilah lain lagi itu. Saya lupa ya. Tapi intinya bahwa setelah gereja reformasi terpisah dengan gereja Katolik Roma, gereja apostolik. Nah, disitulah mereka tidak menggunakan kitab-kitab yang bagi gereja sudah dikanonkan sejak masa bapak-bapak gereja. Ya, walaupun teks-teksnya itu, teks-teks tertuanya itu mungkin ditemukan di wilayah atau tempat tertentu. Itu mungkin para ahli kitab suci lebih tahu dari itu. Tetapi bahwa kitab suci yang kita pakai sekarang ini hanya dalam terjemahan bahasa Indonesia kita itu kan deuterokanoniknya itu kan dipisah. Tapi kalau kita membaca dalam teks yang asli itu kan tidak dipisahkan. Misalnya kitab Baruk itu langsung sambung di kitab Yeremia. Lalu ada kitab Yesus bin Sirach. Lalu ada kitab apa lagi? Kitab Makabe yang tidak dimasukkan dalam kanon gereja-gereja reformasi yang diterjemahkan oleh Martin Luther itu. Karena di situ kan ada mendoakan tentang orang mati itu. Nah, itu Ya. ini dari saya saja. Ya. Terima kasih Paman. Sejarah Martin Luther sudah saya bedah, Om Narton, nanti ditonton lagi itu berkaitan dengan dia menambah-nambahkan tulisan-tulisan Injil aja. Ada, ditonton aja. Saya buka literasi lagi nanti malah. Karena ini konteksnya masih Bunda Maria. Oke, siap. Terima kasih Om Narton, siap. Ini sudah ada tamu saya, Om Joseph Dili. Silakan Om Joseph Dili, berkah dalam. Selamat malam. Silakan Om. Selamat malam, berkah dalam Om. Berkah dalam. Berkah dalam, selamat malam Om Padua, Mbak Suto. Selamat malam. Salve semuanya. Salvete. Saya hanya ini ya, nggak habis pikir aja. Jadi kalau dikatakan bahwa Maria itu berdosa, bahkan untuk para founding father-nya Protestan aja itu sepakat. Jadi meskipun mereka itu tidak sepakat atau dalam arti itu punya berbenturan dalam hal pengajaran, tapi dalam satu hal mengenai Bunda Maria ini para founding father Protestan ini sepakat bahwa Maria itu adalah Bunda Yesus yang perawan dan tidak bernoda dari lahir sampai akhir hayat. Itu mereka semua sepakat. Baik Martin Luther, Zwingli, Calvin, sama siapa itu semuanya sepakat. Jadi bahkan Zwingli juga punya statement bahwa adalah layak bagi seorang anak yang kudus untuk mempunyai bunda yang kudus. Jadi pertanyaannya, kenapa kok teman-teman yang notabene itu berasal dari Protestan mula-mulanya itu bisa tidak percaya kepada para founding father-nya mereka? Ibaratnya rumah itu fundamennya dengan temboknya sama saja kan terpisah. Jadi bagaimana rumah itu bisa berdiri tegak kalau antara fundamennya dengan temboknya aja terpisah. Nah itu saya pikir itu menjadi akibat dari yang namanya kemerdekaan berbibel, itu menjadikan adanya tafsir-tafsir bebas. Yang namanya orang kan masing-masing orang kalau diberikan hak kewenangan untuk saling mentafsirkan dengan akal pikirannya,
namanya orang beda-beda pikiran, beda-beda tingkat edukasinya beda-beda, keimanannya juga debat tipisnya juga nggak sama. Terus yang namanya manusia juga punya kepentingan kemanusiaan yang nggak tahu mungkin masuknya lewat apa dan sebagainya. Disitulah makanya pemahaman yang heterogen itu menciptakan perbedaan-perbedaan yang makin lama semakin nggak nyambung. Nah, disitulah bersyukurnya kita itu menjadi umat Katolik, karena umat Katolik itu landasannya ya mung iman yang bukan solawiti ya. Mung iman, ning imannya orang Katolik itu kan beda dengan mereka yang solawiti ya. Kita itu hanya iman, tapi iman kepada dan yang terutama iman kepada 3 pilar itu yang membuat kita umat Katolik ini tetap menjadi satu visi dan satu misi. Jadi orang dengan mengatakan logika cukup percaya tok pada pengajaran yang telah disediakan oleh bapak-bapak gereja itu udah komplit, rasional gitu, nggak perlu mikir yang macam-macam gitu kan. Asal percaya itu saja sudah cukup. Toh bapak-bapak gereja itu juga tidak akan menyesatkan kok. Hanya kalau bagi saya itu kesetiaan saya itu bagaikan anjing. Karena saya yakin bahwa Tuhan saya itu tidak akan memperlakukan saya sebagai anjing. Hanya percaya dengan bapak gereja dan pengajarannya itu sudah menjadi satu keimanan yang cukup bagi saya. Karena di dalamnya itu sudah mencakup semua hal yang perlu dilakukan oleh umat Katolik dan itu tidak akan menyesatkan. Saya kira sementara itu dulu Om Damai. Terima kasih banyak berkat dalam. Terima kasih Om Joseph Dili, matur suwun untuk kerawannya. Ibu bapak dan rekan-rekan yang selalu senantiasa aku kasihi, saya sudah masuk ke channelnya teman-teman Protestan. Bahkan tadi malam saya juga masuk di channelnya HMC, Hidayah Mualaf Channel. Mbok yo gantian masuk ke ruangan saya, ke rumah DKC sini loh. Mbok nggak usah bermain ngintip-ngintip, masuk ya masuk. Wong saya juga nggak marah-marah. Diskusi saya juga nggak diskusi menghujat. Masuk di sini diskusi untuk memberikan suatu tontonan yang orang bisa memahami gitu loh. Nggak usah ngetak-ngetik di dunia ketak-ketik, nggak usah ngintip-ngintip, masuk ya masuk, nggak apa-apa. Nggak akan saya hajar habis dimarahin, nggak ada dikasih seperti itu. Ngomong aja, nggak apa-apa. Silakan. Monggo Pak Suto. Ya, jadi gini Balik, itu di live chat itu ada yang menanyakan, kapan Bunda Maria itu diangkat ke surga dan siapa saksinya, ayatnya mana? Ini kalau saya nyebutkan ayatnya banyak banget ya. Anda yang suka membaca Alkitab dan dianjurkan selalu baca. Kalau kami orang Katolik itu cukup mendengarkan dan tekun melaksanakan. Tapi ayatnya banyak. Di antaranya Galatia 4, ayat 4. Di situ ada. Terus Mazmur 45, 10 dan 14. Lukas 1, 28 dan 42. Terus 1 Korintus 15, 21 sampai 26 dan 1 Korintus 26, 54 sampai 57, di mana kematian akan ditelan dalam kemenangan. 1 Korintus 15, 54. Nubuat Simeon tentang Bunda Maria juga menunjukkan jalan kehidupan Bunda Maria yang melalui penderitaan dan bahwa satu pedang akan menembus jiwanya. Lukas 2, 35, dan ini dipenuhi dengan penderitaannya dan bla bla bla. Terus Roma 8 ayat 17. Dan karena bla bla Bunda Maria adalah yang pertama menderita bersama Yesus yang sempurna, maka layaklah bahwa Tuhan Yesus memenuhi janji-janji ini dengan mengangkat Bunda Maria dengan sempurna tubuh dan jiwanya. Terus ada lagi tadi saya
baca Yohanes yang menyaksikan itu waktu Bunda wafat terus diangkat tubuhnya ke surga itu Yohanes berapa tadi ya? Ada di Yohanes itu, 1 Yohanes atau berapa itu. Jadi kalau mau Anda mencari ayat-ayat Alkitab, bacalah, cari, ada. Banyak banget ayatnya mengenai Bunda Maria, kesucian Bunda Maria dan wafat diangkat ke surga oleh nubuatan Simeon, itu juga ada. Jadi jangan mata ayatan, Katolik apa yang diajarkan selalu seiring antara ayat Alkitab dan tradisi suci. Seperti doa Salam Maria itu sudah dilakukan pada abad kedua, jadi tahun 100-an sekian, itu sudah dilakukan doa Maria, tapi ditetapkannya pada abad ke-18, waktu Konsili Vatikan Pertama. Itu penetapannya doa Maria. Berapa? 1800 tahun lebih baru ditetapkan secara magisterium. Jadi Gereja Katolik penetapannya itu penuh penyelidikan dan doa sampai 1800, padahal doa Salam Maria itu pada tahun 110 sudah dilakukan para murid-murid Yesus dan diteruskan kepada bapak-bapak gereja. Namun penetapannya secara magisterium itu tahun 1868 ada Konsili Vatikan Pertama itu. Jadi jangan menanyakan mengenai ayat-ayatan. Katolik pasti ada ayatnya, tinggal Anda cari aja, Anda bisa menerima atau enggak. Apalagi Anda dengan slogannya back to Bible, kembali ke Bible. Bible yang mana? Kalau kembali mestinya utuh, yang 73 kitab. Kenapa? Begitu abad ke-16 kembali ke 66, dapat dari mana dan dikanon di mana? Ditetapkan konsili apa? Katolik selalu menetapkan sesuatu selalu dengan konsili. Beberapa uskup di dunia ini yang diundang. Apalagi kalau yang konsili mengadakan konsilinya bersama komunitas gereja luar, itu yang namanya apa, Lek Damai Kasih, saya kok blank ini. Ya nggak apa, ya nggak apa. Gimana? Kalau doa bersama antara orang-orang itu yang PDKK sampean yang di Semarang itu apa namanya? Oh itu bahasa roh. Iya, itu apa namanya? Perkumpulannya itu namanya apa itu? Ada Persekutuan Doa Katolik Karismatik. Iya, Persekutuan Karismatik itu istilahnya kumpulannya itu apa? Oh, komunitas. Bukan komunitas, bukan. Kalau doa bersama itu, doa bersama antara gereja Katolik dengan gereja yang lain-lain berkumpul jadi satu. Oh, ekumene. Ekumenikal, konsili ekumenikal itu Konsili Vatikan Pertama itu ekumenikal. Itu Lutheran diundang menetapkan 73 Alkitab. Kenapa? Abad 19 kok menjadi 66. Kapan itu merubahnya menjadi 66 itu pakai konsili kapan? Terus dihadiri siapa? Ojo melebar-melebar toh. Tak baptis ulang lu, rasa melebar-melebar. Nah, di live chat-nya nanyain ayat-ayat. Sekarang saya tanya, Alkitab Anda back to Bible-nya itu ke-66 itu kapan? Ada Alkitab cuma 66 Alkitab itu dari mana kok back to Bible itu? Kalau back to Bible 73 dari awal, dari konsili Nikia pertama sampai Hippo, Kartage, terus ke waktu konsili menganatema Luther itu konsili mana itu? Tahun 1564 itu, Le. Konsili John Calvin sama Luther. Nah, ya itu di mana itu? Trente, konsili Trente. Itu masih 73. Martin Luther juga percaya Alkitab itu tetap 73. Tapi begitu mentranslatekan ke bahasa Jerman, tadi sudah disampaikan oleh Paman Agi Padua,
itu ada tambahan translate-nya hanya itu. Jadi back to Bible-nya mana? Anda tanyakan sama pendeta Anda, jangan hanya berani hanya di light chat. Masuk ke room, udah dibagi itu.